Halo, kembali lagi bersama Beli Made Andika di sini. Sudahkah kalian memikirkan tentang dana pensiun? Nah, jadi ini merupakan salah satu topik yang menurut saya sangat menarik ya. Karena mungkin banyak di luar sana yang memiliki pemikiran bahwa kita harus mempersiapkan dana pensiun kita. Nah, masalahnya mereka mempersiapkan dana pensiun mereka nanti beberapa tahun mendatang itu berdasarkan kebutuhan saat ini. Nah, contoh misalkan memiliki penghasilan saat ini, usia kita katakanlah 30 tahun ya. Penghasilannya 10 juta per bulan. Berarti dengan 10 juta per bulan saat ini mereka itu misalkan katakanlah menghabiskan dana 5 juta rupiah untuk kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Kemudian mereka menghitung bahwa nanti pada saat pensiun di usia 50 tahun ke atas, ya katakanlah 55 tahun, di mana itu 25 tahun lagi, mereka menggunakan rencana 5 juta untuk biaya kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pertanyaannya logikanya dari mana? Ya, 5 juta 25 tahun lagi itu dengan 5 juta sekarang itu tidak akan sama nilainya. Kenapa tidak sama? Karena ada yang namanya inflasi, teman-teman. Ya, inflasi itu merupakan pembunuh uang ya. Pembunuh nilai uang. Inflasi itu adalah tentang bagaimana harga naik sehingga uang yang kita miliki sekarang itu menjadi kurang bernilai. Ya, istilahnya inflasi itu menurunkan nilai mata uang. Contoh, misalkan uang 100 ribu 5 tahun yang lalu itu mungkin kita bisa mendapatkan banyak barang, ya katakanlah 10 sampai 20 barang. Kemudian hari ini 100 ribu dengan barang yang sama itu kita mendapatkan jumlah yang lebih sedikit. Ya, artinya harga barang naik sehingga nilai mata uang kita, nilai uang kita menjadi menurun. Ya, inflasi yang dirilis oleh pemerintah itu katakanlah 4 sampai 5% per tahun. Ya. Jadi ya naiknya sedikit lah. Jadi memang inflasi nasional ini memang harus dijaga oleh pemerintah biar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, dan kenaikannya juga dijaga supaya tidak terlalu cepat naiknya dan juga tidak terlalu cepat turunnya. Itu kalau dari pemerintah. Inflasi dari pemerintah itu memperhitungkan dari segala sektor, teman-teman. Ya, sektor-sektor yang ada di Indonesia, industri-industri dan lain sebagainya itu digabungkan jadi satu dengan rumus tertentu sehingga mendapatkanlah angka 4 sampai 5%. Tetapi tidak sama dengan inflasi yang kita rasakan sehari-hari. Ya, seperti apa contohnya? Minyak goreng deh. Minyak goreng itu 1,5 tahun yang lalu ya atau 1 tahun lalu itu yang harga 1 liter masih 14 ribu. Sekarang teman-teman itu sudah stabil harganya di 20 ribuan. Bahkan sebelumnya sempat naik ya akibat kasus yang kemarin di permainan CPO dan juga kelapa sawit sehingga harganya sempat melambung tinggi. Itu menjadi di harga 30 ribuan. Itu berlaku untuk semua kemasan minyak goreng ya. Nah, berarti dari 14 ribu ke 20 ribu itu naiknya berapa persen, teman-teman? Hampir 50% lebih, teman-teman. Begitu pula dengan BBM yang kita gunakan sehari-hari. Dari yang sebelumnya Pertalite itu di harga 7.500 naik ke 10.000 dan bahkan teman-teman yang menggunakan mobil itu bukan 7.500 ke 10.000 lagi kenaikan harganya, tetapi 7.500 ke 14.000 karena Pertalite sudah tidak boleh digunakan untuk mobil ya, mobil 1.500 cc ke atas, tetapi untuk mobil-mobil tadi itu menggunakan Pertamax, berarti 7.500 ke 14.000 itu sebenarnya inflasinya. Nah, itu adalah contoh inflasi yang kita rasakan. Uang yang kita miliki saat ini, uang untuk kebutuhan yang kita gunakan saat ini, itu belum tentu sama nilainya dengan 25 tahun lagi. Jadi, bagaimana logikanya kita bisa memperhitungkan, kita bisa menyiapkan uang kebutuhan kita nanti pada saat kita berumur 55 tahun dengan kebutuhan kita saat ini di umur 30 tahun. Nah, jadi bagaimana dong sebaiknya? Jadi, bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan dana pensiun memang harus dari sekarang. Tetapi bukan hanya tentang tabungannya, tetapi bagaimana kita meningkatkan active income kita. Ya, jadi misalkan kita memiliki penghasilan saat ini 10 juta per bulan dengan memperhitungkan inflasi sampai kita di umur 55 tahun, itu mungkin 10 juta sudah selesai dengan 50 juta. Jadi bagaimana caranya kita di saat ini, pada saat umur kita 30 tahun ini, kita meningkatkan income kita meningkatkan sumber income, ataupun kita meningkatkan karir kita sehingga bisa mendapatkan penghasilan sebesar 50 juta sebulan. Ya, meskipun hasil tidak ada yang tahu karena itu ditentukan oleh Tuhan. Tapi setidaknya kita berusaha semaksimal mungkin agar kita memiliki penghasilan senilai dengan penghasilan kita saat ini yang terkena inflasi di 25 tahun lagi. Karena apa? Karena kalau misalkan kita fokus untuk tabungan ya, supaya kita bisa mendapatkan tabungan nanti
di umur kita 55 tahun, itu kalau kita mengandalkan tabungan aja ujung-ujungnya juga bakal habis, karena kita akan gunakan. Ya, kita gunakan untuk sehari-hari. Karena kita sudah tidak memiliki pekerjaan, kita tarik tabungan terus untuk kebutuhan kita, dan kita lupa memperhitungkan inflasi, yang ujungnya akan habis dalam jangka waktu yang lebih cepat. Nah, tapi kalau misalkan kita saat ini bekerja keras, bekerja semaksimal mungkin, kita naikkan income kita dari 10 juta menjadi 50 juta, sehingga kita bisa membangun sebuah kos-kosan, 10 kamar gitu ya, 10 kamar dengan biaya sewa atau biaya kos, itu 500.000 per kamar, sehingga kita bisa mendapatkan income 5 juta setiap bulan. Nah, tetapi dengan kita membangun biaya kos-kosan itu, kita kan harus memperhitungkan biayanya juga. Berapa kita harus membeli tanahnya, kemudian berapa kita harus membangunnya. Ya, katakanlah untuk beli tanah dan sampai membangunnya kita memerlukan uang sekitar 2 miliar gitu ya. Berarti apakah mungkin kita membeli properti senilai 2 miliar dengan income kita 10 juta? Nah, berarti kan tetap income kita yang harus dinaikkan. Jadi fokus kita di saat ini adalah kita meningkatkan income. Sehingga dengan kita meningkatkan income, kita bisa menyisihkan uang lebih besar. Ya, kemudian dengan uang yang lebih besar itu kita bisa investasikan. Ya, tentunya investasi yang resikonya rendah. Kenapa? Karena pensiun itu pasti. Ya, kalau teman-teman lawan dengan instrumen investasi yang katakanlah resikonya tinggi, ya ada kemungkinan nanti investasinya gagal dan juga nanti uang pensiunnya hilang. Ya, ini disclaimer ya, disclaimer. Jadi mungkin tidak semua orang sesuai dengan tipe investasi yang rendah risiko, karena tergantung dari profil risiko masing-masing. Ya, misalkan bisa meningkatkan income dari 10 juta menjadi 50 juta, tetapi doyan dengan risiko, senang dengan risiko, ya dia akan masukkan ke instrumen investasi yang risiko lebih tinggi. Mungkin saham, ya mungkin saham gorengan dan lain sebagainya. Ya, saham yang triple liner dan lain sebagainya. Ya, itu sah-sah aja, jadi disclaimer on. Tetapi di sini untuk mempersiapkan dana pensiun, itu bukan tentang kita menyiapkan tabungan, kemudian kita hitung berapa kebutuhan kita nanti pada saat pensiun disamakan dengan kebutuhan saat ini. Tapi kita fokuslah saat ini, kita membangun income yang besar agar sesuai dengan income yang dibutuhkan pada saat kita pensiun. Ya, karena kita sudah menghitung inflasi di sana. Percuma jika saat ini kita memiliki income 10 juta, tapi kita hanya bisa mengumpulkan tabungan 50 juta dan kita taruh di instrumen investasi dengan mengharapkan katakanlah return 10% setahun. Ya, 10 tahun mendatang itu akan menjadi 100% aja. Ya, misalkan tabungan yang kita bisa kumpulkan itu 50 juta, berarti 10 tahun lagi hanya menjadi 100 juta. Apakah mungkin ini untuk menjadi dana pensiun? Ya, kenapa kita tidak fokus saat ini menghasilkan income yang lebih besar, sehingga mungkin katakanlah kita bisa mengumpulkan uang 500 juta sampai 2 miliar. Ya, 200 juta, 1 miliar, dan seterusnya, sehingga kita bisa buatkan ruko, kita bisa buatkan kos-kosan, ataupun kita taruh di instrumen investasi yang risiko lebih rendah tetapi memberikan kepastian return gitu loh, misalkan obligasi ataupun deposito. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya, paham ya. Jadi pensiun itu bukan tentang kita mempersiapkan uang tabungan di masa yang akan datang baru kita memikirkan investasi, tapi kita pikirkan sekarang, kita tingkatkan income kita sekarang agar senilai dengan income kita di 25 tahun mendatang, dan kita fokus untuk menyisihkan uang, kita tekan gaya hidup kita sehingga kita bisa mendapatkan dana yang cukup untuk investasi. Oke, semoga video kali ini membantu. Follow terus Beli Made Andika dan subscribe Beli Made Andika.